banyak banget yang minta komentar tentang apa? Tentang Sarwenda yang di podcastnya Denny Sumargo. Aduh, siap-siap nih aku dibully lagi nih sama para buzzer dan buzzer-buzzernya. Tapi gue gak mau banyak komen. Cuman satu aja deh pertanyaannya. Kalau Sarwenda itu sekolahnya sampai mana ya? Nanya nih, nanya, jawab ya para buzzer ya, jangan marah. Jangan marah, tanya dulu. Nah, sampai mana kuliahnya di mana, atau sekolahnya nyampe mana? Udah gitu aja, SMA atau pernah kuliah, gitu aja. Masalahnya, pertanyaan Denny Sumargo dijawabnya tuh nggak nyambung. Gitu aja sih pertanyaan saya. Ya, kalian udah deh jabarin sendiri aja, nggak usah komentar. Kalau sama saya nanti pedes, kalian marah. Ya nggak? Cuman itu aja, jawab ya. Jawab. Gimana menurut kalian guys? Bener nggak? Atau hanya perasaanku aja? Jawab ya. Kita diskusi di sini. Yuk, yang mana aja poin-poin yang dijawabnya nggak nyambung. Beneran, gue nggak tahu soalnya. Oke? Nggak nyambung, Bo. Dengan berat hati, saya Ale Jejak Backpacker menyampaikan kemungkinan dalam waktu 7 hari ke depan channel YouTube Jejak Backpacker berhenti beroperasi atau ada sedikit kendala di channel kami sehingga ada penghapusan dari YouTube. Selanjutnya, buat teman-teman yang masih senang dengan tayangan-tayangan Jejak Backpacker, teman-teman dapat menonton di channel terbaru kami yang ini. Linknya ada di bawah atau nanti kita sematkan di kolom komentar dan di caption juga. Jangan lupa teman-teman share link video YouTube ini ke teman-teman, ke kerabat, ke orang terdekat, like, komen, dan share pokoknya. Itu harapan dari kami. Endah, kok nggak nyambung? Kan dibilang jangan selalu mengumbar kemesraan di depan publik karena kita ini masih di adat ketimuran di Indonesia gitu. Kok jawabnya? Dari awal aku pingin dekat dengan anak-anakku sehingga aku jualan di rumah aja supaya bisa memantau anak-anakku. Jadi supaya anak-anakmu bisa melihat kau bermesraan gitu dengan si CEO. Gini aja deh, to the point aja gitu. Daripada kau ngomong kayak gitu ngalor ngidul, mending kau bilang, iya saya khilaf, saya minta maaf, saya tahu itu sudah berlebihan, gak enak dilihat, dan saya janji gak ngulang lagi gitu, gak melibatkan anak-anak saya lagi kalau jualan, kayak gitu deh. NPD apa sih, Bun? NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Jadi, NPD itu gangguan kepribadian yang ditandai dengan harga dirinya yang sangat tinggi, kebutuhan yang sangat besar untuk dikagumi, dan kurangnya empati terhadap orang lain. Biasanya mereka akan merasa dirinya lebih baik daripada orang lain dan berhak. Terjadinya kumpulan darah yang tidak pada tempatnya ini biasanya menimbulkan berbagai penyakit. Guys, ya barusan sudah melihat info dari Sarwenda dan Ruben Onsu. Nah, ini ada info lagi yang harus kita lihat ya, yaitu terpantau Sarwenda akan melakukan live di tanggal 4 Agustus ya. Kalian mau komentar apa netizen? Silakan katanya gitu guys. Wah, kira-kira ini infonya seperti apa ya? Info menarik apa nih yang kira-kira mau kita reaction atau kita komentari gitu ya guys ya. Aku jadi penasaran guys. Kita tonton dulu, kita lihat. Oh ya, buat kalian yang baru mampir jangan lupa nih bantu subscribe. Yang sudah subscribe terima kasih banyak. Mudah-mudahan rezeki kalian selalu lancar gitu ya. Mulut ini agak susah. Nah, kita lihat beritanya guys. Terpantau dari akunnya si Sarwenda, kemungkinan Sarwenda akan melakukan live streaming di tanggal 4 Agustus ya, Guncang 88. Tuh guys ya, bakal live katanya guys. Akhirnya Sarwenda muncul juga di live. Oke, buat semuanya netizen boleh tulis kolom komentar ya. Pasti bakal rame banget nih, bakal banyak banget yang menonton. Udah gitu banyak berita simpang siur lagi guys ya. Wah, makin rame nih kasusnya Sarwenda ya. Kalian ingin berkomentar apa? Sekarang komen. Aku mau tahu netizen komentar apa di VT ini. Gimana guys? Apa jangan-jangan seperti Jordi ya? Kebanyakan emoticon gitu yang live gitu ya.
komen-komennya maksudnya gimana guys ya. Nanti kita tunggu aja ya penayangannya nanti ya, live-nya ya, secara live acaranya guys. Nah ini kita lihat lagi ada apa lagi. Bentar, ini Ruben Osu menulis caption, tulis komentar ya, diam aja nanti dianggap benar omongannya, sekarang dijawab atau diluruskan malah dibilang ngungkit. Aduh, katanya gitu guys, suka-sukamu aja lah yang jenak gitu guys. Wah ini kita lihat lagi ada apa. Seorang netizen membagikan temuannya setelah memperhatikan potongan chat yang sempat diperlihatkan Minola sembayang dalam podcast. Unggahan itu kemudian viral karena menampilkan isi percakapan yang disebut berasal dari Sarwenda dan Ruben Onsu. Gimana? Akhirnya bisa lihat bapaknya Sergio acting. Asik, keren katanya, cap jempol tuh ya tulisannya ya. Nah kita lihat tuh ada Sergio ya di belakang. Emang sengaja guys ya, kemarin gak dimunculin biar orang penasaran gitu ya. Dan aku yakin ini filmnya bakal banyak yang nonton karena orang penasaran ya, walaupun nanti entah ada hujatan atau enggak, pasti adalah untuk rating awal-awal naik dulu gitu guys. Dan aku lihat ini filmnya ceritanya mirip-mirip kayak film zaman dulu ya, kayak bukan zaman dulu sih, berapa tahun yang lalu ya, yang terkait kupu-kupu malam itu loh guys ya, yang di WTV kalau nggak salah ya. Pemainnya tuh siapa sih, Michelle itu sama suaminya Amanda ya, Amanda siapa sih, aku lupa nama panjangnya, Amanda itu guys ya. Nah dia actingnya guys ya, kita lihat actingnya dari Giorgio. Kok aku ngeliatnya kayak nggak natural ya. Lihat acting ceweknya juga kayak nggak natural guys, aku lihat tuh. Tuh lihat. Gimana guys kalian lihat actingnya? Guys ya, nah ini kita lihat lagi guys, apakah kalian sedang menunggu filmnya Okokogyo yaitu CEO guys ya. Sepertinya di sini dia jadi agak-agak bad boy gitu guys ya, bad boy apa girl kalau cewek apa ya, girl bad ya, boy bad boy bad girl gitu ya, bad girl ya guys. Nah ini ada tweetan atau apa namanya, status ya dari Sarwenda, status Instagram sepertinya. Sejak kejadian itu beliau meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali. Itu adalah konteks masalah di video tersebut ya. Video yang saya bagikan hari ini bukan untuk membuka luka lama, tetapi untuk memberikan konteks atas satu-satunya momen ketika setelah 11 tahun memendam semuanya sendiri ya. Saya akhirnya tidak sanggup lagi. Satu permohonan saya, apapun yang terjadi di antara kami, jangan libatkan anak-anak. Ini semua kesalahan saya. Saya pernah mencintai, saya pernah percaya, saya pernah memperjuangkan keluarga ini dengan segenap hati dan ternyata saya salah, katanya gitu guys ya. Nah kita lihat lagi ada apa lagi nih? Ini saya memang bodoh ya. Saya pikir dengan diam dan mengevaluasi kesalahan saya, keadaan akan jadi lebih baik demi anak-anak. Dan saya tahu dia masih punya video di mana saya mendisiplinkan anak saya dengan keras. Dikarenakan anak saya tantrum dan melakukan hal yang membuat saya merasa kecewa dan gagal sebagai ibu gitu ya. Kemudian saya meminta ke anak saya dan setelah itu saya bawa ke psikolog ya. Kalau mau pakai video itu untuk menyerang saya dan tidak memikirkan mental anak-anak ke depannya, mau tidak mau saya harus hadapi, katanya gitu guys ya. Tuh ya. Sejak kejadian tuh guys ya, ini sama dengan yang tadi ya. Nah kita lihat lagi guys. Tapi ada juga video Ruben yang diduga menggunakan buzzer menyerang untuk menyuruh menyerang komentar kepada Sarwenda. Apa tuh guys, tulisannya kecil banget. Penjelasan kuasa hukum Ruben tentang tuduhan Ruben menyewa buzzer untuk komen ke Sarwenda.
untuk tidak selalu harus diklarifikasi. Oke. Ya, karena kalau misalnya sesuatu yang tidak kita lakukan dan memang tidak ada perbuatan itu, kita klarifikasi, itu juga akan bisa menjadi blunder, kan begitu artinya. Nah, Iya. jadi artinya karena kami tidak melakukan, silakan saja. Oke. Mereka ngomong apa aja. Karena saya tidak pemain media sosial, Den. Ya, Iya. saya tidak selalu mengamati apa yang menjadi komentar orang di dalam media sosial. Tapi abang nggak pernah diserang buzzer kan? Mungkin ada diserang buzzer, tapi kan Mungkin, karena saya tidak lah orang yang selalu mengamati media sosial saya, jadi saya tidak akan pernah tahu. Masyur lah berita tentang dia. Terus gue bilang nanti aja dulu, tenangin diri dulu lah. Karena masalah yang terjadi gue lihat kalau bisa diselesaikan secara internal aja. Karena kalau di ruang publik itu ricuh sekali. Udahlah, waktu berlalu dia ngubungin lagi. Tapi ini kok makin begini ya bang, gitu. Ya ada hal yang memang lu harus jawab sih memang, dan lu juga harus perbaiki. Akhirnya setelah gue lihat ya udahlah, tapi gue bilang gue nggak bisa kalau cuman ngundang ngasih tempat satu orang, harus dua belah pihak lah, karena kesannya kan nanti gue tuh berpihak kiri berpihak kanan, nggak bagus. Jadi gue undang pihak Ruben juga gitu. Begitu ceritanya. Bang, lu kemarin ikut nangis ya bang, atau cuma pura-pura? Di mana gue ikut nangis? Gue mendengarkan ceritanya dia, Sarwenda, apalagi namanya. Tapi maksudnya biar gimana, kan kita sebagai manusia kita dengerin baik-baik. Gini loh, gue tuh ngundang orang itu yang mau gue mau lihat tuh kan masalah kemanusiaan ya. Orang bikin salah, orang bikin hal yang buruk, menurut gue semua orang pasti akan bisa ngelakuin hal yang buruk ya. Ini gue nggak sedang belain siapa-siapa ya. Ini gue lagi cerita tentang perjalanan hidup gue. Gue dulu tuh sering banget difitnah, ya sampai sekarang ya guys ya. Tapi akhirnya gue melihat bahwa ternyata kenapa sih manusia itu perlu dikasih kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Dan kenapa kita harus belajar untuk mendengarkan walaupun capek, walaupun nggak masuk di akal. Karena manusia itu semuanya banyak yang menyimpan luka, banyak kepahitan di dalam hati mereka. Dan ketika manusia itu ingin berubah, yang dihadapi itu adalah hujatan, kemudian hinaan. Sehingga gue berpikir, kalau kita semua manusia kayak begini menyikapi kesalahan atau keburukan orang, ngapain orang itu harus berubah? Karena tidak ada ruang buat dia untuk berubah. Tidak ada kesempatan untuk diberikan kepada mereka untuk berubah. Sehingga akhirnya apa? Semua orang akan jadi orang jahat aja. Dan nggak usah berubah untuk memperbaiki kesalahan. Sehingga dunia ini akan penuh dengan orang jahat yang ngerasa ngapain gue harus berubah. Kalau gue berubah juga gue akan dihina-hina juga anyway. Gue akan dihujat-hujat, gue akan di ini, ngapain gue harus berubah. Sehingga ya nggak usah berubah, gue jadi orang jahat aja. Nah, gimana guys? Menurut pendapat kalian setelah melihat berita ini? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah hadir, terima kasih yang sudah bantu subscribe. Kita tentunya akan bertemu kembali di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian dan see you.